Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 525. Ketika mereka memasuki regol halaman penginapan dan bertemu dengan petugas di penginapan itu, maka yang pertama-tama ditanyakan oleh Rara Wulan adalah penjual gandos rangin. Apakah penjual itu sudah datang? Petugas di penginapan itu tertawa. Katanya, belum, Nyi. Seandainya penjual gandos itu lewat, aku juga pura-pura tidak tahu. Rara Wulan pun tertawa pula. Namun Gelagah Putih pun kemudian bertanya. Kenapa hari ini gamelan itu dibunyikan? Bukankah besok masih belum hari pasaran? Kami sedang bersaing. Bersaing apa? Seorang utusan khusus dari perguruan Kedung Jati sedang datang. Nampaknya orang itu ingin melihat-lihat keadaan di Seca. Jika Banjar Padukuhan itu memang tidak cukup, maka orang itu tentu akan mencari penginapan. Nah, gamelan itu ditabuh dalam rangka memancing perhatian orang itu. Apakah di penginapan lain tidak ada yang mempunyai seperangkat gamelan? Ada. Tetapi sulit bagi mereka untuk dapat memanggil sekelompok pengrawit dan pesinden yang sudah mapan seperti yang kita punyai. Seorang di antara kami telah berkeliling padukuhan ini. Tidak ada sebuah penginapan pun yang membunyikan gamelannya malam ini. Gelagah Putih menepuk bahu petugas ini. Katanya, cerdik juga lurahmu itu. Mudah-mudahan suara gamelanmu itu dapat menarik perhatian. Tetapi utusan khusus dari perguruan Kedung Jati itu sekarang baru berada di kedai tidak jauh dari pasar. Aku melihatnya bersama Ki Kebayan. Ya. Mereka tadi telah datang kemari, jawab petugas di penginapan itu. Apa katanya? Bertanya Rara Wulan. Orang itu belum mengatakan apa-apa. Tetapi aku lihat orang itu mengangguk-angguk. Orang itu sudah melihat ruangan-ruangan yang ada di penginapan ini. Nampaknya pendapa dan peringgitan ini telah menarik perhatiannya juga. Apalagi ada seperangkat gamelan yang kebetulan sedang ditabuh. Mudah-mudahan mereka memilih tempat ini, desis Rara Wulan. Sehingga kami akan mempunyai banyak kawan. Tentu tidak terlalu banyak, berkata petugas itu. Para pemimpin mereka tentu akan bermalam di Banjar, yang sudah diatur dengan baik sekali. Mereka akan merasa lebih nyaman bermalam di Banjar daripada di penginapan manapun. Di Banjar, mereka akan dilayani oleh para bebahu Kademangan. Setiap saat mereka mempunyai keperluan atau kebutuhan apapun, para bebahu akan siap menyediakannya. Agak berbeda dengan pelayanan di penginapan. Segala sesuatunya akan diperhitungkan dengan biaya. Seandainya ada yang ingin mandi dengan air hangat, maka tentu akan dihitung tersendiri pelayanan air hangatnya itu. Untung aku tidak pernah mandi dengan air hangat. Orang yang sehat tidak akan memerlukan air hangat untuk mandi. Orang-orang tua lebih senang mandi dengan air hangat, meskipun di tengah hari. Gelagah Putih dan Rara Wulan tertawa. Sudahlah, berkata Gelagah Putih kemudian. Aku akan beristirahat. Silahkan. Tetapi jika penjual gandos rangin itu lewat, kau harus membelinya, berkata Rara Wulan. Petugas itu tertawa berkepanjangan. Gelagah Putih dan Rara Wulan pun kemudian langsung menuju ke bilik mereka. Tetapi mereka masih belum menyelarak pintu. Mereka masih akan pergi ke Pakiwan untuk mencuci kaki dan tangan mereka sebelum naik ke pembaringan. Gelagah Putih yang kemudian duduk di amben panjang di dalam biliknya pun berkata, mudah-mudahan mereka bermalam di penginapan ini. Ya. Tetapi mudah-mudahan mereka bukan orang-orang yang pernah mengenal kita berdua. Gelagah Putih mengangguk-angguk sambil berdesis. Ya. Mudah-mudahan. Dalam pada itu, suara gamelan di peringgitan yang melantunkan lagu-lagu ngelangut membuat Rara Wulan mengantuk. Karena itu, maka bergantian mereka pun kemudian pergi ke Pakiwan. Tetapi seperti kebiasaan mereka, maka mereka pun tidur bergantian. Apalagi mereka berada di lingkungan yang meskipun terasa aman dan tenang di permukaan, namun mereka mengetahui bahwa ada gejolak di kedalaman. Gejolak karena adanya arus perdagangan terlarang yang agaknya melewati daerah itu, sementara perguruan Kedung Jati pun lelah mengarahkan pandangan matanya ke Seca. Malam pun kemudian menjadi semakin dalam. Rara Wulanlah yang telah tidur lebih dahulu. Sementara Gelagah Putih duduk di amben kayu panjang di dalam biliknya. Namun malam pun berlalu tanpa ada persoalan yang menarik perhatiannya.
Sedikit lewat tengah malam, maka suara gamelan pun berhenti. Para pengawit meninggalkan peringgitan penginapan itu. Gelagah Putih masih mendengar petugas di penginapan itu membenahi beberapa macam perabot serta mangkuk-mangkuk minuman dan makanan yang masih berserakan di antara gamelan. Kemudian petugas itu pun menutup pintu peringgitan. Namun seperti biasanya, dibiarkannya pintu butulan tetap terbuka. Menjelang dini hari, tanpa dibangunkan Rara Wulan pun telah terbangun dengan sendirinya. Digosoknya matanya sambil beringsut turun dari pembaringannya. "Tidurlah, Kakang." "Aku sudah tidur terlalu lama," berkata Rara Wulan. "Masih banyak waktu," berkata Gelagah Putih. "Sudah dini hari. Kau dengar ayam jantan berkokok untuk kedua kalinya?" "Belum kedua." "Kau kira aku tidak mendengar ketika kentongan dibunyikan dengan irama dara muluk di tengah malam?" Gelagah Putih tersenyum. Katanya, "Kalau begitu, kau tentu belum sempat tidur. Aku dengar suara kentongan itu dalam mimpiku. Nanti aku terlalu banyak tidur. Aku akan menjadi gemuk. Aku tidak mau." Gelagah Putih tertawa. Tetapi ia pun kemudian berkata, "Baiklah. Aku akan tidur. Sebenarnya kita tidak perlu tidur bergantian. Jika pintu itu diselarak dengan baik, kau pun dapat tidur pula meneruskan mimpimu." Gelagah Putih masih tertawa. Namun ia pun kemudian membaringkan dirinya di pembaringan, sementara Rara Wulan duduk di amben kayu sambil membenahi sanggulnya. Gelagah Putih memang sempat tidur, sementara Rara Wulan masih saja duduk di amben kayu. Namun Rara Wulan yang duduk diam itu sama sekali tidak menimbulkan suara apapun. Bahkan tarikan nafasnya pun terdengar ajeg sebagaimana seorang yang sedang tidur. Tiba-tiba saja Rara Wulan itu mengerutkan dahinya. Ia mendengar suara pintu bilik sebelah terbuka. "Kosong, Kisanak," terdengar suara petugas penginapan itu. "Yang sebelah?" "Bilik itu dipergunakan oleh sepasang suami istri." "Apakah mereka tidak akan segera meninggalkan penginapan ini?" "Tidak, Kisanak." Rara Wulan justru berusaha mendengarkan pembicaraan itu. Rasa-rasanya ia sudah pernah mendengar suara itu. Baru kemudian, ketika seorang yang lain berbicara, Rara Wulan pun segera teringat di mana ia mendengar suara itu. "Ki Kebayan," berkata Rara Wulan di dalam hatinya. "Yang seorang itu tentu Ki Sela Aji." "Baiklah," berkata Ki Kebayan. "Jika tadi kami masih belum memesannya karena kami masih ingin melihat-lihat beberapa penginapan yang lain, maka sekarang kami pasti akan memesannya." "Bagaimana dengan Banjar Padukuhan?" bertanya petugas penginapan itu. "Banjar Padukuhan ternyata tidak akan dapat menampung. Lebih baik kami menyediakan tempat lebih banyak daripada harus mencari ke sana kemari. Bukankah esok lusa hari pasaran? Jika kami tidak memesannya sekarang, mungkin kami akan kesulitan mencari tempat bagi tamu-tamu kami." "Baik, Ki Kebayan. Tetapi berapa bilik yang Ki Kebayan perlukan?" "Semuanya. Tetapi yang satu ini sudah terisi." "Biar saja. Bukankah mereka orang baik-baik, sehingga tidak akan mengganggu tamu-tamu kita itu?" "Mereka orang baik-baik, Ki Kebayan." "Nah, jika demikian, jangan berikan tempat kepada orang lain. Barangkali esok kami sudah tahu berapa bilik yang kami perlukan. Jika malam ini kami memesannya, karena kami teringat bahwa di hari pasaran, penginapan-penginapan akan kekurangan tempat." "Baik, Ki Kebayan. Kami tidak akan memberikan tempat kepada orang lain. Tetapi jika esok ternyata kami tidak akan mempergunakan seluruhnya, maka yang lain dapat kau berikan kepada orang lain. Tetapi sebelum kami menentukan bilik yang kami butuhkan, jangan berikan lebih dahulu kepada orang lain." "Baik, Ki Kebayan." Sejenak kemudian, maka mereka pun bergeser untuk melihat bilik yang lain. Nampaknya masih ada juga bilik yang terisi. Tetapi tamu yang menginap di bilik itu esok akan meninggalkan penginapan. Demikian orang-orang itu pergi, Rara Wulan menarik nafas panjang. Jika Gelagah Putih bangun nanti, ia akan menceritakan apa yang telah didengarnya. Namun sejenak kemudian, maka Gelagah Putih pun menggeliat. Ia pun membuka matanya dan kemudian bahkan bangkit dan duduk di bibir pembaringan. "Sudah berapa lama aku tidur?" bertanya Gelagah Putih. Rara Wulan tersenyum. Katanya, "Kau baru saja memejamkan mata. Bukankah sebentar lagi fajar akan menyingsing? Baru dini hari.
Aku sudah mendengar kokok ayam untuk ketiga kalinya malam ini. Kalau begitu kau belum tidur. Aku mendengar suara ayam jantan berkokok dalam mimpi. Ah, kau. Rara Wulan bangkit sambil menjulurkan tangannya. Tetapi Gelagah Putih pun bangkit pula dan bergeser. Jangan, Rara. Sakit. Kau harus berlatih untuk menguasai ilmu kebal. Mungkin Aji Lembu Sekilan, mungkin Aji Tameng Wajah. Meskipun aku mempunyai ilmu kebal, tetapi Aji Namaskara yang kau kuasai akan mampu menembusnya. Aku koyak kulitmu, desis Rara Wulan. Tetapi Gelagah Putih pun bergeser menjauh. Jangan, jangan. Aku menyerah. Pest, desis Rara Wulan. Jangan keras-keras. Nanti kita disangka sedang bertengkar. Tetapi jangan. Tidak. Tidak. Aku akan menaruh tanganku di punggung. Gelagah Putih menarik nafas panjang. Sementara Rara Wulan berkata, baru saja ada orang yang melihat-lihat bilik sebelah. Ki Kebayan, dan yang seorang mungkin sekali Ki Sela Aji. Untuk apa? Mereka benar-benar akan memakai penginapan ini. Tetapi mereka tidak akan memaksa kita pergi. Benar? Benar, Kakang. Rara Wulan berdesis hampir berbisik. Banjar Padukuhan itu jelas tidak akan menampung. Mereka yang datang apakah Ki Sabalintang sendiri atau bukan, akan membawa beberapa orang pengawal. Jadi itu sudah pasti? Ya. Sudah pasti. Syukurlah. Beruntunglah bahwa kita mendapat tempat bermalam di penginapan ini. Tetapi kita harus berhemat untuk bertahan agak lama di sini. Biasanya kita berkeliaran di hutan, sehingga kita tidak perlu mengeluarkan uang sebagaimana kita berada di Seca. Jika persoalannya penting untuk dilaporkan setelah orang-orang yang ditugaskan oleh Ki Sabalintang itu datang kemari, apakah tidak sebaiknya kita memberikan laporan dahulu sebelum kita melanjutkan perjalanan, mumpung belum terlalu jauh dari Mataram? Gelagah Putih menarik nafas panjang. Katanya, kita akan melihat keadaan dahulu, Rara. Jika perlu, kita akan kembali ke Mataram. Terlebih-lebih lagi jika kita memerlukan sepasukan prajurit. Meskipun kita mendapat wewenang dengan pertanda kewenangan itu, tetapi kita tidak tahu, apakah prajurit Mataram yang berada di sekitar daerah ini tidak disusupi oleh orang-orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sebagaimana para petugas di Kademangan ini yang nampaknya kokoh, tetapi ternyata justru para bebahu Kademangan inilah yang telah membuat hubungan dengan Ki Sabalintang. Rara Wulan mengangguk-angguk. Sementara itu Gelagah Putih berkata selanjutnya. Bahkan jika kita wenang memilih, maka aku akan minta para prajurit dari pasukan khusus di bawah pimpinan Kakang Agung Sedayu. Ya. Rara Wulan mengangguk-angguk. Tentu akan lebih baik. Kita sudah lebih mengenal mereka. Nah, kita akan melihat, apa yang akan terjadi dalam 2-3 hari mendatang. Rara Wulan mengangguk-angguk pula. Sementara itu, langit pun mulai menjadi merah. Gelagah Putih dan Rara Wulan pun bergantian pergi ke Pakiwan untuk berbenah diri. Hari itu kerja Gelagah Putih dan Rara Wulan adalah menunggu. Rasa-rasanya hari menjadi bertambah panjang. Matahari bergerak dengan malasnya. Sementara itu segala sesuatunya menjadi sangat lamban. Dalam pada itu, para pedagang yang ada di penginapan dekat pasar sudah meninggalkan penginapannya. Hari itu tentu akan berdatangan para pedagang yang lain. Besok adalah hari pasaran di Pasar Seca. Bagaimana dengan pedagang yang memasuki perdagangan terlarang itu, Kakang? Apakah besok kita akan mencarinya di Pasar Seca? Bukankah orang itu mengatakan bahwa di hari-hari pasaran ia sering berada di Seca? Kita melihat suasana. Jika orang-orang Ki Sabalintang itu benar-benar datang, mereka akan lebih menarik untuk diperhatikan daripada mereka yang menelusuri perdagangan gelap, karena hubungannya dengan tugas kita lebih dekat. Iya, Kakang, sahut Rara Wulan. Nampaknya sore nanti atau malam nanti, tamu-tamu yang disebut-sebut oleh Ki Kebayan itu akan dalang ke penginapan. Kita akan mengawasi mereka. Kita akan berada di sebelah perangkat gamelan itu pada saat mereka datang. Kita akan melihat apakah ada di antara mereka yang dapat kita kenali. Ya. Agaknya menjelang sore hari kita tidak boleh meninggalkan penginapan ini. Betapapun lambannya, namun malam hari pun akhirnya turun pula di sisi langit sebelah barat. Semakin lama semakin rendah.
Sementara Gelagah Putih dan Rara Wulan sudah berada di penginapannya kembali, setelah mereka berdua pergi ke pasar. Tetapi penginapan itu masih juga sepi. Seandainya orang-orang Kisah Balintang itu benar-benar akan bermalam di penginapan itu, agaknya mereka masih belum datang. Setelah mencuci kaki dan tangannya, serta meletakkan makanan yang mereka beli di pasar, maka Gelagah Putih dan Rara Wulan pun duduk di belakang seperangkat gamelan yang ada di peringgitan. Namun menjelang senja, beberapa orang penabuh gamelan itu telah berdatangan. Mereka memang dipesan untuk datang lebih awal dari biasanya. Sebelum mereka mulai menabuh gamelan, Gelagah Putih dan Rara Wulan sempat berbincang dengan mereka. Gelagah Putih dan Rara Wulan sempat bertanya, sejak kapan mereka mulai menabuh gamelan di penginapan itu. Sejak penginapan ini membeli gamelan ini, Kisanak, jawab seorang penabuh yang rambutnya telah ubanan. Sejak di penginapan ini ada gamelan, kelompok kamilah yang diminta untuk menabuh di setiap malam menjelang dan sesudah pasaran di Seca. Jadi sepekan 2 kali, desis Rara Wulan. Iya, Nyi. Sepekan 2 kali. Bukankah kalian mendapat imbalan yang cukup? Bertanya Gelagah Putih. Orang yang rambutnya telah ubanan itu termangu-mangu sejenak. Setelah menoleh ke kiri dan kanan, ia pun menjawab lirih. Ya, cukuplah buat membeli oleh-oleh. Tetapi sebenarnya pemilik penginapan ini dapat memberi kami lebih banyak lagi. Bunyi gamelan ini dapat memberikan daya tarik yang besar bagi para tamu. Ketika di penginapan lain belum ada gamelan, maka setiap orang yang bermalam di Seca akan memilih penginapan ini. Baru kemudian, 1-2 penginapan meniru membeli seperangkat gamelan pula untuk menjadi salah satu daya tariknya. Kenapa kalian tidak mengusulkan kepada pemilik penginapan ini agar imbalan bagi kalian ditambah? Ada beberapa pertimbangan, Kisanak. Di daerah ini terdapat banyak sekali penabuh gamelan yang cakap. Jika kami terlalu banyak tuntutan, maka kami tidak akan dipakai lagi di sini. Pemilik penginapan ini akan dapat memanggil orang lain, yang bahkan bersedia menerima imbalan lebih kecil. Gelagah Putih menarik nafas panjang. Namun mereka tidak dapat berbincang lebih panjang. Para penabuh gamelan itu pun kemudian mulai bergeser ke tempat mereka masing-masing. Beberapa saat kemudian, maka telah mulai terdengar suara gamelan yang ngerangin. Dengan demikian, Gelagah Putih dan Rara Wulan merasa telah mendapat tempat yang baik. Mereka berada di belakang seperangkat gamelan, sehingga menjadi sedikit tersamar oleh para penabuh yang duduk di belakang jenis gamelan yang ditabuhnya. Dalam pada itu, maka senja pun menjadi semakin gelap. Lampu-lampu minyak telah menyala di mana-mana. Apakah mereka benar-benar akan datang? Desis Gelagah Putih. Menurut pendengaranku, mereka benar-benar akan datang, jawab Rara Wulan. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Dari tempat duduk mereka, keduanya melihat ada beberapa orang tamu yang akan menginap terpaksa dipersilahkan untuk mencari penginapan yang lain. Petugas di penginapan itu, dengan ramah dan hati-hati, menolak beberapa orang yang datang untuk menginap. Lihat, desis Rara Wulan. Ada beberapa orang yang harus mencari tempat lain meskipun agaknya mereka telah terbiasa datang dan menginap di penginapan ini. Gelagah Putih pun mengangguk-angguk. Namun ketika malam menjadi semakin malam, menjelang wayah sepi bocah, maka telah datang beberapa orang bersama-sama. Tetapi tidak sebanyak yang diperkirakan oleh Gelagah Putih dan Rara Wulan. Orang-orang itu tentu tidak akan memenuhi semua bilik di penginapan itu. Berapa orang, Kakang? Desis Rara Wulan. Gelagah Putih tidak segera menjawab. Ia baru menghitung orang-orang yang datang diantar oleh Ki Kebayan itu. Hanya 12 orang, desis Gelagah Putih. Cukup banyak. Tetapi aku kira mereka akan datang berduyun-duyun serta memenuhi penginapan ini. Yang lain akan menginap di Banjar. Agaknya mereka justru orang-orang terpenting dari para pengikut Kisah Balintang. Atau Kisah Balintang sendiri. Mungkin saja. Keduanya pun terdiam. Para petugas di penginapan itu pun menjadi sibuk mengatur beberapa bilik yang akan dipergunakan oleh para pengikut Kisah Balintang. Mereka tentu terdiri dari orang-orang yang mempunyai pengaruh di perguruan yang sedang dipersiapkan untuk tampil kembali itu. Dari tempatnya, Gelagah Putih dan Rara Wulan dapat melihat dengan jelas beberapa orang yang naik ke pendapa. Sebelum para petugas selesai mengatur tempatnya, beberapa orang di antara mereka masih saja berdiri dan berbincang di pendapa. Dalam pada itu, orang yang disebut bernama Ki Sela Aji, yang telah datang mendahului kawan-kawannya,
Agaknya telah memilih tempat bagi dirinya sendiri. Biarlah aku berada di bilik di dekat perempuan cantik itu, katanya kepada petugas yang menyertainya melihat-lihat bilik yang sedang dipersiapkan itu. Perempuan itu menginap bersama suaminya, jawab petugas itu. Apa salahnya, jawab Selaaji. Bukankah aku tidak akan mencari perkara? Lalu untuk apa Ki Selaaji memilih tempat itu? Ki Selaaji tertawa. Katanya. Aku adalah seorang petugas yang harus mengawasi orang-orang kami yang berada di Seca. Aku justru ingin mengamankan tempat itu. Jika yang ada di bilik dekat perempuan cantik itu orang-orang yang berangasan, maka akan dapat timbul masalah. Justru karena itu, maka akulah yang akan berada di bilik itu, agar tidak timbul masalah. Kami datang kemari untuk mengemban tugas tertentu. Jika tugas itu dinodai, maka persoalannya akan menjadi rumit. Ki Kebayan dan petugas di penginapan itu mengangguk-angguk. Dengan nada rendah petugas di penginapan itu berkata, jika itu pertimbangan Ki Selaaji, kami persilahkan. Di Peringgilan, Gelagah Putih mencoba untuk mengenali orang-orang yang masih berdiri sambil berbincang-bincang. Ada yang berkesan pendiam dan bersikap tenang, tetapi ada yang tidak menghiraukan keadaan di sekelilingnya. Ia tertawa kapan saja ia ingin tertawa. Keras-keras dan berkepanjangan. Bahkan ia berbicara dengan suara yang keras meskipun lawan bicara hanya selangkah di depannya. Bahkan ada di antara mereka yang nampak kasar dan ganas. Petugas yang kemudian mempersilahkan mereka setelah bilik-biliknya selesai ditata, mengangguk-angguk selelah ia memperhatikan tamu-tamunya. Ki Selaaji benar, berkata orang itu di dalam hatinya. Jika yang ditempatkan di dekat bilik suami istri itu orang-orang yang kasar dan ganas, serta tanpa mempedulikan orang lain, maka akan dapat timbul persoalan. Meskipun mereka ditempatkan di bilik yang lebih jauh, akan dapat timbul persoalan pula, karena mau tidak mau kadang-kadang mereka akan berpapasan juga dengan perempuan yang menginap bersama suaminya itu. Tetapi kemungkinannya menjadi lebih kecil, sementara Ki Selaaji sendiri akan sempat mengamatinya. Demikianlah, maka sejenak kemudian orang-orang yang berdiri di pendapa itu pun segera memasuki ruang dalam penginapan. Para petugas di penginapan itu segera menunjukkan bilik masing-masing, sesuai dengan penempatan bagi mereka yang diatur oleh Ki Selaaji dan Ki Kebayan. Mereka menempati bilik-bilik yang diperuntukkan bagi 3 atau 4 orang, kecuali Ki Selaaji yang berada di bilik yang diperuntukkan bagi 2 orang, di sebelah bilik Gelagah Putih dan Rara Wulan. Sebenarnya lah, orang-orang yang mendapat tugas untuk datang ke Seca dari perguruan Kedung Jali itu agak sulit dikendalikan. Mereka berbicara, tertawa dan bersikap sebagaimana mereka berada di tempat tinggal mereka sendiri. Sikap mereka agak berbeda dengan sikap Ki Selaaji, desis Gelagah Putih. Ya. Rara Wulan mengangguk. Ada 2 atau 3 orang yang bersikap baik. Tetapi yang lain nampaknya orang-orang yang sulit dikendalikan. Kita harus berhati-hati, Rara. Selain ke-12 orang itu, tentu masih ada yang lain yang bermalam di Banjar. Justru para pemimpin mereka. Sayang, Kakang Agung Sedayu dan Bokayu Sekar Mirah tidak ada di sini. Sayang sekali. Tetapi kita tidak sempat memberitahukan kepada mereka. Jika saja kita mendapat 2 ekor kuda, kita akan kehilangan waktu. Kita tidak tahu sampai kapan mereka akan berada di sini. Rara Wulan mengangguk-angguk. Namun katanya kemudian, jika saja kita tahu berapa hari mereka akan berada di sini. Sementara itu jika kita mendapatkan 2 ekor kuda, maka dari Seca sampai ke Tanah Perdikan Menoreh kita akan dapat menempuh pulang balik dalam waktu 1 hari 1 malam. Lebih dari itu, Rara Wulan, mungkin jalan yang akan kita lalui bukan jalan yang datar dan rata. Rara Wulan mengangguk-angguk pula. Malam itu, Gelagah Putih dan Rara Wulan duduk saja di belakang gamelan itu sampai larut malam. Mereka masih melihat beberapa orang yang justru keluar dari ruang dalam, melintasi pendapa dan turun ke halaman. Mereka pun kemudian pergi keluar regol halaman penginapan itu. Beberapa saat kemudian, Ki Selaaji dan seorang yang sudah lebih dari separuh baya keluar pula ke pendapa. Terdengar orang yang sudah lebih dari separuh baya itu mengeluh. Mereka sulit diatur. Asal mereka tidak membuat keributan saja, Paman. Kita datang kemari bukannya tanpa tujuan. Jika mereka membuat keributan, akan dapat menimbulkan persoalan baru. Orang yang sudah lebih dari separuh baya itu mengangguk. Sejenak keduanya terdiam.
Namun kemudian Ki Sela Aji pun berkata, "Paman Demung Pugut, apakah bukan sebaiknya kita keluar dan melihat-lihat keadaan? Mungkin saja satu dua orang di antara mereka yang keluar dari penginapan ini mendapat masalah dengan tingkah laku mereka. Besok adalah hari pasaran. Mungkin sekali seca malam ini sudah banyak didatangi orang. Mungkin para pedagang yang akan menggelar dagangannya di seca esok. Mungkin juga para pedagang yang akan membeli barang dagangan di seca untuk dibawa ke tempat lain. Dalam kesibukan seperti ini, anak-anak bengal itu akan dapat berbenturan kepentingan dengan mereka. Aku sudah pesan mewanti-wanti kepada mereka. Tetapi marilah, sebaiknya kita keluar pula, Paman. Sebenarnya aku lebih senang duduk di sini mendengarkan suara gamelan itu. Tetapi baiklah. Kita keluar bareng sebentar." Keduanya pun kemudian turun ke halaman dan keluar lewat pintu regol meninggalkan halaman penginapan. "Tidak ada yang kita kenali, Rara. Mudah-mudahan mereka pun tidak mengenali kita." "Tentu tidak," jawab Rara Wulan. "Nah, kita sekarang mau apa?" Malam sudah menjadi semakin malam. Dalam cetakan buku asli terdapat bagian yang hilang di sini. Tetapi masih banyak orang yang berkeliaran di luar. Nah, lihat, masih ada juga orang yang datang untuk mencari penginapan di sini. Jika mereka datang dari arah lain, akan berbeda, Rara. Tidak semua jalan yang menuju seca dibayangi oleh para perampok. Rara Wulan mengangguk-angguk. Namun ternyata bahwa petugas penginapan itu dapat menerima beberapa orang lagi menginap di penginapan itu, karena para pengikut Ki Sabalintang tidak mempergunakan seluruh bilik dan ruang yang ada di penginapan itu. "Baiklah, Kakang. Mari kita melihat-lihat keadaan. Tetapi aku tidak akan mengenakan pakaian seperti ini. Aku akan menjadi seorang laki-laki. Aku akan mengenakan kain panjang sebagaimana seorang laki-laki. Aku akan memakai ikat kepala dan mengenakan baju khususku. Baju hitam itu tentu tidak akan menarik perhatian orang." Gelagah Putih pun tersenyum. Katanya, "Kau tidak mau diganggu lagi?" "Tentu. Jika saja aku tidak dapat mengendalikan diri, akan dapat terjadi benturan kekerasan." Gelagah Putih tertawa. Namun Rara Wulan itu pun berdesis. "Kau mentertawakan aku?" "Tidak. Tidak, Rara." Keduanya pun kemudian masuk ke dalam bilik mereka. Setelah Rara Wulan membenahi pakaiannya, maka mereka pun meninggalkan penginapan itu. Meskipun malam sudah menjadi semakin larut, namun menjelang hari pasaran, seca masih tetap belum tertidur. Masih ada beberapa orang yang berjalan-jalan. Masih juga ada kedai yang pintunya terbuka. Apalagi di sekitar pasar. Bahkan beberapa pedati masih juga berderet di depan pasar. Ternyata para petugas di pasar itu memberikan kesempatan kepada para pedagang yang akan mengatur dagangan mereka di malam hari menjelang hari pasaran. Terutama para pedagang yang datang dari luar Kademangan Seca. Namun bagi para petugas pasar yang terpaksa menunggui kerja mereka di malam hari, para pedagang itu juga memberikan imbalan sepantasnya. Dalam kegelapan, Rara Wulan dengan caranya berpakaian memang tidak menarik perhatian. Wujudnya memang menyerupai seorang laki-laki. Namun Gelagah Putih dan Rara Wulan tidak terlalu lama berada di sekitar pasar. Mereka berdua justru telah pergi ke Banjar, untuk jika mungkin melihat siapa saja yang bermalam di Banjar itu. Ketika mereka menjadi semakin dekat dengan Banjar, maka mereka melihat di regol Banjar itu telah dipasang oncor yang terang, sehingga di Banjar itu seakan-akan sedang diselenggarakan satu upacara. "Hati-hati, Rara," desis Gelagah Putih. "Kita akan mencoba mendekat." Keduanya pun kemudian justru telah memasuki halaman rumah di samping Banjar itu. Dengan hati-hati pula mereka menyusup ke sebelah gandok, mendekati dinding halaman yang memisahkan halaman rumah itu dengan halaman Banjar. "Apakah kita meloncat?" desis Rara Wulan perlahan. "Tunggu," bisik Gelagah Putih. "Kita belum tahu apa yang berada di belakang dinding itu." Rara Wulan mengangguk. Dinding halaman di sekeliling Banjar itu memang agak tinggi. Lebih tinggi dari dinding halaman rumah pada umumnya. Sejenak Gelagah Putih termangu-mangu. Namun kemudian ia pun berdesis. "Aku akan memanjat pohon nangka yang melekat dinding halaman Banjar itu." "Aku ikut, Kakang," sahut Rara Wulan. Gelagah Putih termangu-mangu sejenak. Namun Rara Wulan pun berkata selanjutnya. "Bukankah aku juga pandai memanjat?"
Ingat, Kakang, aku pernah menjalani tapangalong dan bergayut pada kedua kakiku di sebuah dahan pohon yang besar. Gelagah Putih tersenyum. Katanya perlahan. Ya. Aku hampir melupakannya. Demikianlah, keduanya pun kemudian memanjat sebatang pohon nangka di halaman rumah sebelah Banjar. Pohon nangka yang hampir melekat dinding halaman Banjar. Ada sebatang dahan yang menjulur ke atas halaman samping Banjar Padukuhan. Ternyata tidak ada seorang pun di halaman samping. Agaknya para petugas Kademangan dan Padukuhan itu menganggap bahwa keadaan di Secah aman, sehingga mereka tidak merasa perlu untuk mengadakan pengawasan dan penjagaan khusus di Banjar dan sekitarnya. Meskipun mereka baru saja disibukkan dengan peristiwa yang terjadi di tepian sungai di ujung hutan. Tetapi agaknya peristiwa itu mereka anggap sebagai permusuhan antara dua gerombolan yang saling mendendam serta berebut lahan. Sehingga persoalannya akan terbatas pada permusuhan serta saling mendendam di antara mereka. Meskipun demikian, namun penjagaan di depan Banjar itu nampaknya lebih ketat daripada hari-hari biasa, meskipun hari pasaran sekalipun. Kita masuk ke halaman samping Rara, desis Gelagah Putih. Namun mereka justru bergeser surut serta berlindung di balik rimbunnya daun nangka. Mereka melihat dua orang petugas Kademangan yang bersenjata tombak berjalan di halaman samping itu. Mereka muncul dari sudut belakang Banjar. Demikian mereka lewat, Gelagah Putih berdesis. Hampir saja. Rara Wulan menarik nafas panjang. Demikianlah, maka sejenak kemudian keduanya pun segera meloncat ke halaman samping Banjar Padukuhan. Mereka pun segera menyelinap di balik gerumbul perdu yang terdapat di halaman samping Banjar Padukuhan itu. Dengan sangat hati-hati, keduanya pun bergeser dari balik gerumbul ke balik gerumbul yang lain, sehingga mereka berada di belakang gerumbul perdu yang agak menjorok ke depan. Dari tempat mereka bersembunyi, mereka dapat melihat beberapa orang yang berada di pendapa. Gelagah Putih dan Rara Wulan pun segera dapat mengenali bebahu Kademangan dan Padukuhan itu, yang pernah mereka lihat di tepian sungai di ujung hutan, setelah dua kekuatan di bawah permukaan berbenturan memperebutkan jalur perdagangan gelap. Yang lain, yang justru mendapat kehormatan yang tinggi dari Ki Demang dan Ki Bekel serta para bebahu, adalah orang-orang yang belum pernah dilihat oleh Gelagah Putih dan Rara Wulan. Ki Sabalintang sendiri tidak ada di antara mereka, bisik Rara Wulan. Ya. Sedangkan yang lain, bukan orang-orang yang pernah kita temui dalam benturan-benturan kekerasan yang terjadi dengan orang-orang yang mengaku dari perguruan Kedung Jati itu. Keduanya pun kemudian saling berdiam diri. Mereka mengikuti saja apa yang terjadi di pendapa Banjar itu dari kejauhan. Beberapa saat kemudian, mereka melihat sekelompok orang berdatangan di Banjar. Agaknya mereka adalah bagian dari para pengikut Ki Sabalintang yang bermalam di penginapan yang sama dengan penginapan Gelagah Putih dan Rara Wulan. Sejenak kemudian, pendapa Banjar itu menjadi semakin ramai. Namun agaknya mereka belum melakukan perundingan apa-apa. Mereka masih saja duduk-duduk berbincang tentang apa saja. Sekali-sekali terdengar mereka tertawa. Gelagah Putih pun kemudian menggamit Rara Wulan sambil berdesis. Nampaknya belum ada yang penting untuk diikuti, Rara. Mungkin nanti. Lihat, beberapa orang sedang menghidangkan makan dan minum. Agaknya orang-orang yang berada di penginapan akan datang semuanya kemari untuk makan malam. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Sebenarnya lah sejenak kemudian, orang-orang yang bermalam di penginapan itu seluruhnya telah berada di Banjar. Yang datang terakhir adalah Ki Sela Aji bersama Ki Demung Pugut, menggiring dua orang yang agaknya sedang mabuk tuak. Demikian mereka mendekati tangga pendapa, Ki Sela Aji telah mendorong keduanya sehingga hampir saja keduanya jatuh terjerembab. Ada apa? Bertanya seorang yang masih terhitung muda, sedikit lebih tua dari Gelagah Putih, yang duduk di pendapa Banjar. Mereka mabuk, Ki Murdaka. Oh, bawa mereka kemari. Kalian harus menghadap Ki Murdaka. Cepat, bentak Ki Sela Aji. Keduanya pun segera merangkak di pendapa, menghadap orang yang disebut Ki Murdaka. Ampun. Aku tidak mabuk. Aku tidak mabuk sama sekali. Yang lain pun berkata pula. Aku juga tidak mabuk. Ki Sela Aji telah memfitnah jika ia mengatakan aku mabuk. Aku memang agak pusing. Tetapi sejak di perjalanan menuju Secah aku sudah pusing. Orang itu tertawa.
Namun suara tertawanya pun bagaikan tertelan kembali, ketika tiba-tiba saja tangan orang yang disebut Ki Murdaka itu menampar wajahnya. Demikian kerasnya, sehingga orang yang sedang mabuk itu terpelanting jatuh. Oh, orang itu mencoba untuk segera bangkit. Setengah sadar ia mengusap mulutnya yang berdarah. Ampun, Ki Murdaka. Aku minta ampun. Kau jangan menyakiti aku seperti itu. Jika kau tidak mau diam, aku bunuh kau, bentak Ki Murdaka. Iya, iya. Aku akan diam, sahut orang yang sedang mabuk itu. Aku tidak akan berbicara apa-apa tentang tuak yang manis itu. Aku pun tidak akan mengatakan di mana aku dapat membeli tuak itu dengan harga murah. Aku tidak mau orang lain tahu, siapa yang telah menjual tuak itu kepadaku. Seorang perempuan yang cantik, ramah dan banyak senyum. Orang itu tertawa lagi. Katanya. Tetapi Ki Murdaka jangan pergi ke sana. Jangan paksa perempuan itu memilih aku atau Ki Murdaka. Orang itu tentu akan memilih melayani Ki Murdaka, jika Ki Murdaka membeli tuak ke kedai itu. Perempuan itu tentu tidak akan menghiraukan aku lagi. Namun sekali lagi tangan Ki Murdaka menampar wajah orang itu. Lebih keras, sehingga orang itu terguling beberapa kali sambil mengerang kesakitan. Orang-orang yang berada di pendapa itu menjadi berdebar-debar. Agaknya Ki Murdaka adalah seorang yang keras. Ia telah menampar seorang yang menyertainya ke secah itu di hadapan banyak orang tanpa ragu-ragu. Ampun, Ki Murdaka, ampun. Bawa orang itu ke biliknya, suara Ki Murdaka lantang. Biliknya tidak di Banjar ini, Ki Murdaka. Ia bermalam di penginapan bersama aku dan Paman Demung Pugut serta beberapa orang yang lain. Urus orang itu nanti. Sekarang, seret saja ke belakang. Baik, Ki Murdaka. Ia telah mengotori pertemuan ini. Ki Sela Aji pun kemudian mendekati orang itu. Ketika Ki Sela Aji akan menyeretnya, orang yang mabuk itu pun berkata, "Aku akan diajak kemana? Nanti sajalah. Biar aku mandi dahulu." Ki Sela Aji tidak menghiraukannya. Ia pun segera menyeret orang itu ke belakang. Sementara kawannya yang juga mabuk, namun kesadarannya masih lebih tinggi dari kawannya itu sehingga ia tidak menjadi terlalu banyak berbicara, duduk di antara kawan-kawannya yang lain. Ingat, berkata Ki Murdaka. Aku tidak senang bahwa seseorang yang bersamaku menjadi mabuk atau melakukan perbuatan-perbuatan tercela lainnya. Aku tidak mau. Kita semuanya harus berusaha menempatkan diri kita. Sebagai seorang murid dari sebuah perguruan yang besar, maka kita harus selalu menjaga serta menempatkan diri kita sebaik-baiknya. Orang-orang yang berada di pendapa itu terdiam. Para bebahu Kademangan dan Padukuhan itu pun ikut terdiam sambil menundukkan kepala mereka. Apakah mulai ada perubahan sikap dari para pemimpin perguruan Kedung Jati, Rara? Desis Gelagah Putih perlahan. Maksud Kakang? Mereka mulai menata diri. Bukankah sebelumnya, siapapun dapat menyatakan dirinya menjadi murid dari perguruan Kedung Jati? Bukankah sebelumnya di antara mereka yang mengaku murid dari perguruan Kedung Jati itu telah disusupi oleh gerombolan-gerombolan perampok, penyamun dan pencuri? Juga disusupi oleh perguruan-perguruan yang mengangkat kemampuan serta ilmu mereka dari kuasa kegelapan. Iya, Kakang. Juga mereka yang menumpang untuk kepentingan gerombolan mereka sendiri. Nampaknya sekarang mulai ada usaha untuk menertibkan. Atau barangkali sekedar pameran kepada para bebahu di Secah, karena Ki Sabalintang ingin menjadikan daerah yang aman ini salah satu landasan bagi perguruan Kedung Jati. Memang banyak kemungkinan dapat terjadi, Kakang, bisik Rara Wulan. Namun keduanya pun kemudian harus menguncupkan tubuh mereka ketika dua orang petugas berjalan beberapa langkah di hadapan mereka. Tidak ada yang kita dapatkan malam ini, Rara. Agaknya mereka masih belum akan mulai dengan pembicaraan-pembicaraan di antara mereka. Besok agaknya mereka akan bertebaran di pasar pada hari pasaran, Kakang. Bukan sekedar untuk mengendorkan ketegangan, tetapi agaknya mereka harus mengetahui pula putaran perdagangan di Secah, sebelum mereka menjadikan tempat ini salah satu landasan gerakan mereka. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Katanya, "Ya. Kita besok akan melihat apa saja yang mereka lakukan di sini." Demikianlah, maka sejenak kemudian keduanya memutuskan untuk meninggalkan tempat itu. Orang-orang yang berada di pendapa itu pun kemudian telah asyik dengan suguhan makan dan minum. Sedangkan malam menjadi semakin larut.
sehingga keduanya memperhitungkan bahwa setelah makan, mereka akan segera pergi beristirahat. Hari-hari mereka tentu masih panjang, sehingga mereka tidak akan tergesa-gesa melakukan pembicaraan. Beberapa saat kemudian, ketika perhatian orang-orang di pendapa itu tertuju kepada hidangan yang sudah ada di hadapan mereka, maka Gelagah Pulih dan Rara Wulan pun mulai beringsut. Di pendapa, Ki Demang, Ki Bekel dan para bebahu sibuk mempersilahkan tamu-tamu mereka untuk makan. Gelagah Putih dan Rara Wulan sampai di penginapan mereka mendahului para pengikut Ki Sabalintang. Di peringgitan, para penabuh masih juga duduk di belakang gamelan mereka. Agaknya hari itu mereka mendapat pesan untuk mulai lebih awal dan berakhir di dini hari. Gelagah Putih dan Rara Wulan pun segera memasuki bilik mereka. Setelah membenahi pakaiannya, serta setelah mencuci kaki dan tangan mereka di pakiwan, maka Rara Wulan pun berbaring di pembaringan, sementara Gelagah Putih duduk di dingklik panjang. Kapan mereka kembali ke penginapan ini, desis Rara Wulan. Mungkin masih agak lama. Karena itu, tidurlah lebih dahulu. Kau tidak usah menunggu mereka. Jika mereka nanti kembali serta ada hal yang menarik, aku akan membangunkanmu. Rara Wulan tidak menjawab. Tetapi sebenarnya lah ia mulai mengantuk. Tanpa disadari, mata Rara Wulan pun akhirnya terpejam juga. Namun Gelagah Putih bertahan untuk tidak segera tidur. Ia menunggu orang-orang yang berada di banjar itu kembali ke penginapan. Mungkin orang yang berada di bilik sebelah akan berbicara serba sedikit tentang kelompok mereka yang sedang berada di secah itu. Gelagah Putih memang harus bersabar. Sementara itu, suara gamelan masih saja terdengar di peringgitan melantunkan lagu-lagu ngelangut. Apakah mereka akan berada di banjar semalam suntuk, desis Gelagah Putih. Namun ternyata beberapa saat kemudian, ia mendengar beberapa orang memasuki penginapan itu. Ada di antara mereka yang sama sekali tidak menghiraukan keadaan di sekitarnya, sehingga di dini hari, mereka berbicara tanpa mengendalikan diri. Kalian tidak berada di rumah kakekmu sendiri, terdengar suara Ki Selaaji. Bukankah Ki Murdaka sudah mengatakan, bahwa ia tidak senang kepada orang-orang yang mabuk serta yang melakukan perbuatan-perbuatan tercela lainnya? Ia ingin orang-orang kedung jati bersih di mata orang-orang secah. Dengan demikian, jika saatnya kita memasuki lingkungan ini, kita akan tetap dihormati sebagai murid-murid dari sebuah perguruan besar dan bertanggung jawab. Orang-orang itu memang terdiam. Nampaknya mereka pun segera menebar dan memasuki bilik mereka masing-masing. Namun sesaat kemudian, terdengar lagi mereka berbicara terlalu keras, sehingga terdengar dari seluruh penginapan. Gelagah Putih menarik nafas panjang. Keberadaan orang-orang Ki Sabalintang di penginapan itu memang akan dapat menimbulkan persoalan dengan beberapa orang lain yang juga menginap di penginapan itu, karena mereka ternyata telah mengganggu ketenangan di malam yang sudah terlalu dalam itu. Namun sejenak kemudian, Gelagah Putih mendengar dua orang memasuki bilik sebelah. Agaknya seorang di antara mereka adalah Ki Selaaji. Paman Demung Pugut, terdengar suara Ki Selaaji. Orang-orang gila itu agaknya sangat sulit dikendalikan. Agaknya mereka sudah terbiasa berbuat sekehendak hati mereka. Padahal kita sudah memilih, Ki Selaaji. Kita sudah memilih orang-orang yang terbaik. Tetapi orang-orang yang terbaik itu pun masih juga menyusahkan kita. Kita harus bertindak lebih keras lagi, Paman. Jika perlu kita akan memperlakukan mereka sebagaimana Ki Murdaka. Kita memang harus bersabar. Jika kita akan memperlakukan mereka sebagaimana Ki Murdaka, mungkin sekali mereka justru mulai menentang kita. Mereka tidak akan berani. Jika ada yang berani, aku akan menantangnya dan membuatnya menjadi jera. Orang yang disebut Demung Pugut itu menarik nafas panjang. Namun dalam pada itu, terdengar ketukan pintu yang keras sekali di bilik yang terletak di sayap kiri penginapan itu. Paman Demung Pugut mendengarnya. Ya. Apa yang terjadi? Namun sebelum Ki Demung Pugut menyahut, terdengar seseorang berkata lantang. Diam. Diam kalian. Kalian mengganggu ketenangan malam ini. Terdengar jawaban yang tidak kalah kerasnya. Apa pedulimu? Kalian berada di penginapan. Kalian harus bertenggang rasa. Jika kalian berteriak-teriak seperti itu, kami tidak dapat beristirahat malam ini. Ternyata Gelagah Putih tidak perlu membangunkan Rara Wulan, karena Rara Wulan pun telah terbangun dengan sendirinya. Ada apa, Kakang? Bertanya Rara Wulan. Aku belum tahu.
Ketika Rara Wulan duduk di bibir pembaringan, terdengar Ki Sela Aji berkata, "Aku akan melihat, Paman. Tentu orang-orang kita telah mengganggu orang lain yang sedang menginap di penginapan ini pula." Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Keduanya pun kemudian keluar dari biliknya, sementara masih terdengar suara keras. "Jika kalian tidak mau tahu dengan orang lain yang dapat terganggu dengan sikap kalian, sebaiknya kalian menginap di kandang kambing." "Persetan kau," bentak orang yang dianggap mengganggu itu. Dalam waktu yang pendek, beberapa orang telah berkerumun, termasuk Gelagah Putih dan Rara Wulan. "Jika kau tidak mau terganggu, kenapa kau bermalam di sini? Aku di sini membayar sewa bilik yang aku pakai. Karena itu, terserah apa yang akan aku lakukan di dalam bilik itu." "Memang terserah apa yang akan kau lakukan, tetapi jangan mengganggu orang lain. Aku perlu beristirahat. Besok aku masih mempunyai banyak pekerjaan." "Itu urusanmu, bukan urusanku." Termasuk Gelagah Putih dan Rara Wulan. Dalam pada itu Rara Wulan pun berbisik. "Orang yang merasa terganggu itu adalah Sutasuni, Kakang. Malam itu ia bermalam di bilik sebelah bilik kita, yang malam ini dipergunakan oleh Ki Sela Aji, sehingga ia berada di bilik yang berada di sayap penginapan ini. Persoalannya akan menjadi rumit. Bukankah orang itu pengikut Ki Panji Kukuh? Tetapi dibanding dengan perguruan Kedung Jati, kelompok Ki Panji Kukuh adalah kelompok yang terhitung kecil. Tetapi jika terjadi benturan malam ini, orang-orang perguruan Kedung Jati belum tentu dapat melawan para pengikut Ki Panji Kukuh. Namun kemudian Ki Sabalintang tentu akan segera memburu Ki Panji Kukuh. Nampaknya Ki Panji Kukuh akan mengalami kesulitan yang besar. Tetapi gerombolan Ki Panji Kukuh tentu cukup lincah untuk menghindari tangan-tangan Ki Sabalintang. Ya. Yang dapat dilakukan oleh Ki Panji Kukuh adalah bermain hantu-hantuan. Muncul dan menghilang. Tetapi dengan demikian, maka Ki Panji Kukuh tidak akan dapat mempertahankan jalur perdagangan gelapnya. Keduanya pun terdiam. Mereka melihat Ki Sela Aji berusaha untuk melerai pertengkaran antara orang-orang dari perguruan Kedung Jati dengan para pengikut Ki Panji Kukuh itu. "Sudahlah, Kisanak. Aku minta maaf," berkata Sela Aji. Lalu katanya kepada orang-orang dari perguruan Kedung Jati itu. "Nah, sekarang kalian mengalami sendiri. Penginapan ini bukan rumah kakekmu. Di sini banyak orang lain yang dapat merasa terganggu dengan sikap kalian. Jika kalian masih saja bersikap buruk dan mengganggu orang lain, maka aku akan mengusir kalian dari penginapan ini, dan biarlah kalian bermalam di Pategalan, sebagaimana biasa kalian lakukan." Orang-orang yang telah mengganggu tetangganya itu terdiam. Aku juga dapat keras seperti Ki Murdaka. Bahkan siapa yang tidak menyetujui kebijaksanaanku, aku tantang untuk berkelahi melawan aku. Orang-orang itu terdiam. Mereka tahu tingkat kemampuan Ki Sela Aji dan Ki Demung Pugut. Nah, kalian harus menghormati orang lain agar mereka juga menghormati kita. Orang yang mempergunakan bilik itu tidak menjawab. "Nah, Kisanak. Kau tidak akan terganggu lagi." "Terima kasih," desis Sutasuni. Dalam pada itu, petugas penginapan itu pun kemudian mempersilakan mereka yang berkerumun itu untuk kembali ke bilik mereka masing-masing. Demikian pula Gelagah Putih dan Rara Wulan. Namun Ki Sela Aji sendiri serta Ki Demung Pugut masih tinggal beberapa saat di bilik yang membuat kisruh itu. Setelah peristiwa itu, maka penginapan itu menjadi tenang. Para pengikut Ki Sabalintang yang berada di penginapan ternyata menghormati pula sikap Ki Sela Aji. Bagaimanapun juga, selain Ki Sela Aji dan Ki Demung Pugut memiliki kelebihan dari mereka, maka keduanya memang mendapat wewenang dari Ki Murdaka untuk mengawasi orang-orang yang dibawanya ke Seca. Dalam pada itu, Gelagah Putih dan Rara Wulan tidak lagi dapat tidur. Meskipun Rara Wulan mempersilahkan Gelagah Putih untuk tidur meskipun hanya sesaat, tetapi ternyata Gelagah Putih tidak dapat memejamkan matanya. Apalagi ketika Ki Sela Aji dan Ki Demung Pugut kemudian kembali ke biliknya. "Orang itu memang keras kepala," berkata Ki Sela Aji. "Tetapi nampaknya ia mengerti bahwa kita bersungguh-sungguh, sehingga ia tidak akan mengulanginya lagi. Demikian pula kawannya yang tinggal bersamanya dalam bilik itu." "Iya, Paman. Sekarang silakan Paman tidur meskipun hanya sebentar. Bukankah sebentar lagi langit akan menjadi merah?" Ki Sela Aji menarik nafas panjang. Katanya, "Jika demikian, akulah yang akan tidur sejenak."
Besok kita masih harus melihat-lihat keadaan Kademangan ini. Kita harus tahu lebih dahulu keadaan tempat ini, sebelum kita akan membicarakan tentang kemungkinan kita mendirikan salah satu landasan perguruan kita. Jika kita berhasil, maka kita tinggal membuat satu lagi landasan perguruan kita di sebelah selatan, untuk membayangi Mataram. Kita harus tetap memperhitungkan tanah perdikan menoreh. Tentu, Paman. Ki Sabalintang sendiri selalu memperingatkan tentang tanah perdikan yang besar dan kuat itu. Belum tentu. Tetapi kemungkinan terbesar, Ki Sabalintang tidak akan datang. Meskipun demikian segalanya masih dapat berubah. Ki Demang Pugut mengangguk-angguk. Gelagah Putih dan Rara Wulan menjadi berdebar-debar. Nampaknya Ki Sabalintang tidak dapat melupakan tanah perdikan menoreh. Selain beberapa kali Ki Sabalintang mengalami kegagalan, di tanah perdikan menoreh itu pula tersimpan pasangan tongkat baja putih pertanda kepemimpinan perguruan Kedung Jati. Namun Gelagah Putih dan Rara Wulan tidak mendengar pembicaraan lagi. Agaknya Ki Sela Aji benar-benar berniat untuk tidur barang sejenak. Dalam pada itu, menjelang fajar Gelagah Putih dan Rara Wulan telah pergi ke Pakiwan untuk mandi. Rara Wulan tidak mau pergi sendiri ke Pakiwan. Orang-orang yang menginap di penginapan itu adalah orang-orang yang dapat berbuat apa saja di luar dugaan, karena ada di antara mereka yang tidak lagi berpijak pada tatanan bebrayan serta unggah-ungguh. Rara Wulan bukan berarti ketakutan dengan kehadiran mereka, tetapi jika ia sedang mandi di Pakiwan, maka ia benar-benar berada dalam keadaan yang sangat lemah. Sebelum fajar Gelagah Putih dan Rara Wulan telah selesai berbenah diri. Sementara itu orang-orang dari perguruan Kedung Jati masih belum bangun. Mereka masih asyik mendengkur di bilik mereka masing-masing. Tetapi para pedagang yang menginap di penginapan itu, karena ternyata tidak semua bilik dipergunakan oleh perguruan Kedung Jati, telah siap pula pergi ke pasar. Sebelum matahari terbit, maka beberapa orang pedagang telah meninggalkan penginapan itu untuk pergi ke pasar. Ketika Gelagah Putih dan Rara Wulan juga turun dari pendapa, maka petugas di penginapan itu menyapa mereka. "Apakah kalian juga akan pergi ke pasar?" "Ya," jawab Gelagah Putih dan Rara Wulan hampir berbarengan. "Nah, jika demikian aku dapat berharap," berkata petugas itu sambil tersenyum. "Berharap apa?" "Tentu oleh-olehnya. Nagasari, mendut atau caranggasing pisang raja?" Gelagah Putih dan Rara Wulan tertawa. Di sela-sela tertawanya Rara Wulan pun berkata, "Jika setiap orang yang pergi ke pasar membawa oleh-oleh, maka perutmu akan kesakitan." Petugas itu tertawa pula. Katanya, "Ah, tentu tidak semua. Aku hanya berani berharap kepada kalian." "Ah, macam-macam saja kau ini," desis Gelagah Putih. Namun ia masih saja tertawa. Namun Rara Wulan pun kemudian berkata, "Baik. Aku akan membeli rujak babal, beluluk dan jambu klutuk yang masih mentah." "Ah, kau mau menyakiti perutku?" Rara Wulan pun kemudian menarik tangan Gelagah Putih sambil berkata, "Marilah, Kakang. Nanti kita kesiangan." Petugas itu tertawa, sementara Gelagah Putih dan Rara Wulan meninggalkannya menuju ke regol halaman penginapan itu. Meskipun hari masih pagi, tetapi jalan-jalan di Seca sudah mulai ramai. Di hari pasaran, banyak orang-orang padukuhan yang pergi ke pasar untuk menjual hasil kebunnya serta hasil kerajinan tangan mereka. Hasil kerajinan bambu, pandan atau mendong, atau jenis kerajinan yang lain. Namun para pedagang yang berdatangan di Seca yang bahkan sudah menginap semalam, telah pergi ke pasar pula dengan membawa dagangan mereka. Demikian Gelagah Putih dan Rara Wulan berada di pasar, maka mereka pun segera berusaha untuk mencari pedagang yang telah mengadakan hubungan dengan Jatingarang dalam rencana mereka mengadakan perdagangan gelap. Tetapi Gelagah Putih dan Rara Wulan tidak segera menemukan pedagang itu. "Mungkin orang itu sudah menipu Jatingarang," desis Rara Wulan. "Mungkin sekali. Memang tidak semudah itu untuk mengatakan di mana hubungan perdagangan gelap itu dapat dilakukan. Namun untuk beberapa lama mereka masih berada di pasar. Mungkin orang yang mereka cari itu masih belum sampai ke pasar itu." Ketika matahari mulai naik, maka pasar Seca itu menjadi semakin penuh. Bahkan orang yang berjual beli itu meluap sampai keluar pasar. Beberapa orang menjual hasil bumi mereka serta kerajinan tangan yang mereka buat di rumah.
Mereka masing-masing itu terpaksa menggelar dagangan mereka di pinggir jalan, karena mereka tidak mempunyai tempat yang tetap di dalam pasar itu. Tetapi biasanya para tengkulaklah yang telah membeli dagangan mereka dengan harga yang rendah. Namun bagi para petani dan mereka yang membuat kerajinan tangan di rumah itu, merasa bahwa apa yang mereka terima itu sudah cukup, sehingga mereka tidak menuntut harga yang lebih tinggi lagi. Orang itu tidak ada di sini, desis Gelagah Putih. Kita mempunyai sasaran pengamatan yang baru di Secah ini, Kakang. Ya. Kita harus mengamati para pengikut Kisah Balintang itu. Dalam pada itu, baru setelah matahari menjadi semakin tinggi, Gelagah Putih dan Rara Wulan itu melihat dua orang pengikut Sabalintang yang berada di penginapan itu ikut berdesakan di dalam pasar. Gelagah Putih pun menggamit Rara Wulan sambil berkata, "Lihat. Ternyata mereka sudah bangun." Rara Wulan pun menyahut, "Bukankah matahari sudah semakin tinggi?" Gelagah Putih terdiam. Bahkan ia pun telah melihat orang yang disebut Ki Murdaka itu berada di dalam pasar itu pula, diikuti oleh Ki Sela Aji dan Ki Demung Pugut. Nampaknya orang-orang penting dari perguruan Kedung Jati itu berusaha untuk melihat padukuhan Secah dari segala segi, desis Gelagah Putih. Maksud Kakang? Mereka melihat dari sisi perdagangan serta kesibukan rakyat Secah dalam hubungannya dengan pasar yang ramai ini. Tetapi yang lain tentu melihat-lihat sisi kehidupan yang lain pula. Mungkin mereka akan melihat bendungan, parit dan air yang mengaliri sawah. Mungkin mereka juga memperhatikan ternak yang digembala di padang rumput. Mungkin jalan-jalan yang menghubungkan Secah keluar Kademangan, serta sisi-sisi kehidupan yang beraneka lainnya. Iya, Kakang. Sebelum mereka membangun landasan di Secah, mereka tentu ingin mengetahui keadaan Kademangan ini seutuhnya. Tentu saja termasuk manusianya. Manusia yang tinggal di Kademangan Secah. Jika demikian, bukankah sebaiknya kita melihat-lihat Kademangan ini pula? Kita sekarang sudah melihat bahwa sebagian dari mereka berada di pasar. Sebaiknya kita juga melihat, apakah di antara mereka ada yang berkeliaran. Jadi, untuk sementara pedagang yang berhubungan dengan Jatingarang itu kita lupakan dahulu. Gelagah Putih ragu-ragu sejenak. Namun kemudian ia pun mengangguk sambil menjawab. Ya. Kita akan mengalihkan perhatian kita kepada orang-orang dari perguruan Kedung Jati ini. Gelagah Putih dan Rara Wulan pun kemudian meninggalkan pasar itu pula. Mereka pun kemudian menyusuri jalan-jalan utama di Kademangan Secah. Seperti yang mereka duga, maka beberapa kali Gelagah Putih dan Rara Wulan bertemu dengan para pengikut Kisah Balintang, yang berada di penginapan yang sama dengan penginapan mereka. Nampaknya orang-orang itu memperhatikan keadaan kehidupan di Secah dengan seksama. Bahkan Gelagah Putih dan Rara Wulan pun telah berjalan keluar gerbang padukuhan. Ternyata di luar padukuhan mereka pun bertemu pula dengan dua orang pengikut Kisah Balintang. Untunglah orang-orang itu tidak mengenal mereka, sehingga mereka sama sekali tidak memperhatikan keduanya. Ternyata mereka benar-benar sedang mengamati seluruh Kademangan ini, Kakang, desis Rara Wulan. Ya. Kita dapat bertemu dengan mereka di mana-mana. Lalu sekarang, apa yang akan kita lakukan? Sebaiknya kita kembali ke pasar. Makan, dan kemudian kembali ke penginapan. Ternyata Rara Wulan sependapat. Mereka pun telah pergi ke pasar dan singgah di sebuah kedai. Demikian mereka keluar dari kedai, mereka pun memerlukan sekali lagi berkeliling di dalam pasar yang masih saja ramai itu. Tetapi mereka tidak bertemu dengan pedagang yang telah berhubungan dengan Jatingarang. Setelah membeli beberapa bungkus nagasari, maka Gelagah Putih dan Rara Wulan pun kembali ke penginapan. Demikian mereka memasuki gerbang dan berjalan ke pendapa, mereka berpapasan dengan petugas di penginapan itu. Sebelum ia mengatakan sesuatu, Rara Wulan telah menyodorkan beberapa bungkus nagasari sambil berkata, "Kau akan menanyakan oleh-oleh, bukan? Nagasari atau yang lain?" Petugas itu tertawa. Tetapi demikian ia menerima beberapa bungkus nagasari, Gelagah Putih dan Rara Wulan pun telah meninggalkannya. Beberapa saat kemudian Gelagah Putih dan Rara Wulan telah berada di bilik mereka. Setelah menutup pintu dan menyelaraknya dari dalam, maka Rara Wulan itu pun berkata, "Beristirahatlah, Kakang. Semalam kau hampir tidak sempat beristirahat sama sekali. Kau juga. Aku masih sempat tidur meskipun sebentar." Gelagah Putih menarik nafas panjang, ia tidak terbiasa tidur di siang hari.
Tetapi kadang-kadang jika ia merasa sangat letih, ia membaringkan dirinya beberapa saat. Namun baru saja Gelagah Putih berbaring, ia mendengar dua orang memasuki bilik sebelah. Nampaknya mereka agak tergesa-gesa. Pintu pun terdengar ditutup dan diselarak pula dari dalam. Berita itu tidak menyenangkan bagiku, Paman, terdengar suara Ki Sela Aji. Gelagah Putih dan Rara Wulan mencoba untuk mendengarkan pembicaraan mereka. Dengan hati-hati Gelagah Putih bangkit dan duduk di amben panjang yang ada di dalam biliknya. Kenapa kau tidak senang? Akan datang lagi orang yang jumlahnya lebih banyak. Tentu di antaranya ada orang-orang tua berilmu tinggi. Namun mereka terbiasa menuruti kemauan mereka sendiri. Itu tentu tanggung jawab Ki Sabalintang sendiri. Ya. Tetapi jika terjadi gejolak, maka rencana untuk menjadikan Seca ini salah satu landasan bagi perguruan Kedung Jati akan terganggu. Tetapi terdengar jawaban yang agaknya diucapkan oleh Ki Demung Pugut. Kau tidak perlu memikirkannya terlalu berat. Ki Sabalintang tentu sudah mempunyai perhitungan tersendiri. Jika benar ia akan datang nanti malam, tentu ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Tetapi aku tidak memberikan pendapat bahwa sebaiknya Ki Sabalintang sendiri datang ke Seca. Sudahlah. Jika Ki Sabalintang itu benar-benar datang, kau dapat mengajukan beberapa pendapat. Terutama tentang sikap para pengawal. Yang sekarang ada di sini saja sudah harus dikendalikan dengan sungguh-sungguh. Apalagi jika akan datang beberapa orang lagi yang merasa mempunyai ilmu yang tinggi, sehingga mereka tidak mau tunduk kepada siapapun juga. Paman tentu mengetahui bahwa kita berdua masih memiliki pengaruh yang besar terhadap orang-orang yang sekarang sudah berada di Seca, karena kemampuan kita lebih tinggi dari mereka. Tetapi jika yang datang itu merasa memiliki ilmu yang lebih tinggi dari kita berdua, maka mereka tentu akan tidak mengindahkan peringatan-peringatan yang kita berikan. Kita tinggal melaporkannya saja kepada Ki Sabalintang. Sebenarnya lah kekuatan Ki Sabalintang tergantung kepada beberapa orang berilmu tinggi itu. Paman tahu bahwa sebenarnya Ki Sabalintang itu bukan apa-apa tanpa beberapa orang pendukungnya yang kokoh itu. Ki Demung Pugut terdiam. Keduanya untuk beberapa saat saling berdiam diri. Sementara Gelagah Putih dan Rara Wulan di dalam biliknya juga berusaha untuk tetap duduk diam. Mereka berharap bahwa pembicaraan antara Ki Demung Pugut dan Ki Sela Aji itu dilanjutkan. Namun yang terdengar kemudian, Ki Demung Pugut itu pun berkata, "Beristirahatlah. Aku akan melihat-lihat keluar." "Silahkan, Paman. Mungkin Paman akan mendapat kepastian, apakah nanti malam Ki Sabalintang benar-benar akan datang." "Baiklah. Tetapi seandainya Ki Sabalintang akan datang, Angger tidak perlu menjadi cemas karenanya." Ki Sela Aji tidak menjawab. Sementara itu terdengar pintu pun terbuka. "Apakah Angger akan menyelarak pintu atau tidak?" "Tidak usah, Paman. Nampaknya tidak akan ada gangguan apa-apa. Jika aku terlanjur tidur, Paman tidak perlu mengetuk pintu itu." Sejenak kemudian, maka bilik di sebelah itu pun menjadi sepi. Agaknya Ki Sela Aji benar-benar ingin beristirahat. Bahkan tidur, meskipun hanya sebentar. Dalam pada itu, Gelagah Putih pun telah memberi isyarat kepada Rara Wulan untuk membenahi pakaiannya. "Untuk apa?" bertanya Rara Wulan. "Pest," desis Gelagah Putih, sambil memberi isyarat agar Rara Wulan berbicara perlahan-lahan. "Kita akan keluar." "Kenapa?" "Omong-omong. Maksud Kakang? Ada yang harus kita bicarakan. Tetapi tidak dapat kita lakukan di sini." "Jadi di mana?" "Kita dapat berbincang di Pringgitan. Jika banyak orang di Pringgitan, kita perlu keluar dan berbincang sambil berjalan-jalan." Rara Wulan tidak bertanya lagi. Ia pun kemudian membenahi pakaiannya. Sejenak kemudian, maka Gelagah Putih dan Rara Wulan itu pun keluar dari bilik mereka. Ketika mereka melewati pintu bilik di sebelahnya, pintu itu tertutup rapat. Meskipun Gelagah Putih tahu bahwa pintu itu tidak diselarak. Sejenak kemudian Gelagah Putih dan Rara Wulan pun sudah berada di Pringgitan. Namun di pendapa itu beberapa orang sedang berbincang-bincang. Di antara mereka adalah para pengikut Ki Sabalintang. Agaknya sejak mereka berada di penginapan itu, mereka tidak sempat memperhatikan keberadaan Rara Wulan. Ternyata ketika mereka melihat Rara Wulan dan Gelagah Putih melintas, maka beberapa orang di antara mereka memperhatikannya dengan tatapan mata tanpa berkedip.
Gelagah Putih dan Rara Wulan menyadari bahwa orang-orang itu sedang memperhatikannya. Tetapi keduanya seakan-akan tidak menghiraukannya sama sekali. Namun Gelagah Putih dan Rara Wulan itu masih melihat seorang di antara mereka yang berada di pendapa itu telah memanggil petugas di penginapan itu. "Kau tahu kenapa orang itu memanggil petugas di penginapan ini?" bertanya Gelagah Putih. Rara Wulan menggeleng sambil menjawab. "Tidak. Orang yang memanggilnya itu akan bertanya kepada petugas itu, siapakah perempuan yang ada di penginapan ini." "Ah, Kakang. Benar, tetapi tidak apa-apa. Kelakuan mereka akan selalu diawasi oleh Ki Sela Aji dan Ki Demung Pugut." "Kalau kebetulan keduanya tidak ada?" "Ini," bertanya Gelagah Putih. "Itulah yang ingin kita bicarakan." "Apa maksud Kakang?" Gelagah Putih tidak segera menjawab. Baru ketika keduanya sudah berada di luar pintu regol penginapan, Gelagah Putih pun berkata, "Agaknya Ki Sabalintang akan datang malam nanti. Apa yang akan kita lakukan, Kakang?" "Tentu kita tidak akan mungkin datang kepadanya dan mengambil tongkatnya. Ia tentu dikelilingi oleh banyak orang berilmu tinggi. Tentu. Kita tentu tidak akan dapat mengambil langsung. Tetapi bagaimana jika kita berusaha untuk meminjam kekuatan orang lain?" "Kekuatan siapa? Bukankah Sutasuni masih berada di penginapan?" "Entahlah, Kakang. Tetapi agaknya ia masih berada di sana. Aku berharap bahwa nanti malam Sutasuni merasa terganggu lagi oleh para pengikut Ki Sabalintang." "Apa hubungannya?" "Aku berharap dapat terjadi benturan kekerasan." Rara Wulan menarik nafas panjang. Katanya, "Kita akan berpihak kepada Sutasuni?" "Ya. Tetapi jika kemudian Sutasuni tidak berniat berhubungan dengan kita untuk selanjutnya, itu akibat buruk yang dapat saja terjadi. Kita memang harus meninggalkan tempat ini." Rara Wulan mengangguk-angguk. Katanya, "Segala sesuatunya memang dapat dicoba. Bukankah kita tinggal meyakinkan, apakah Ki Sabalintang itu benar-benar akan datang?" Rara Wulan mengangguk. "Ki Sela Aji akan membawa berita itu. Meskipun agaknya Ki Sela Aji sendiri merasa keberatan jika Ki Sabalintang sendiri datang ke Kademangan Seca. Mungkin Ki Sela Ajilah yang paling berminat untuk menjadikan Kademangan ini salah satu landasan perguruan Kedung Jati itu." "Ya. Memang mungkin sekali." Demikianlah, mereka berdua pun telah membicarakan beberapa hal yang akan mereka lakukan sehubungan dengan kedatangan Ki Sabalintang. Setelah pembicaraan mereka tuntas, maka mereka pun segera kembali ke penginapan mereka. Ternyata pendapa dan peringgitan penginapan itu masih saja nampak ramai. Seperti pada saat keduanya melintas keluar dari penginapan itu, maka ketika mereka lewat di sebelah pendapa, beberapa orang memandangi mereka dengan tajamnya. Bahkan sampai mereka hilang di balik seket heng. Tetapi Gelagah Putih dan Rara Wulan tidak segera masuk ke dalam biliknya. Tetapi mereka pun mencari petugas penginapan itu. "Ada apa?" bertanya petugas itu. "Tadi aku lihat kalian keluar. Tetapi aku tidak sempat bertanya, karena aku dipanggil oleh orang-orang yang berada di pendapa itu." "Apa yang mereka katakan?" "Tidak apa-apa," petugas itu pun tersenyum-senyum. "Jika tidak kau katakan, aku tidak akan membeli Nagasari lagi untukmu." "Sungguh. Tidak apa-apa. Mereka hanya sedikit bertanya tentang jalan-jalan di Kademangan Seca ini." "Baik. Aku tidak akan membeli Nagasari atau Gandos Rangin lagi buatmu." "Ah, jangan begitu. Katakan, apa yang mereka tanyakan?" desak Rara Wulan. Petugas itu ragu-ragu. Namun akhirnya ia pun berkata, "Mereka bertanya tentang Nyi." "Hanya sekedar bertanya." "Mereka bertanya sambil tertawa-tawa," bertanya Rara Wulan. Petugas itu tidak menjawab. Tetapi petugas itu hanya tersenyum-senyum saja. "Nah, bukankah kau yang tertawa-tawa?" "Tidak. Tetapi aku tidak dapat mengatakannya." "Baik, baik. Sekarang pergilah ke bilikku." "Hei. Ada sesuatu yang ingin aku katakan kepadamu." Petugas itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun mengikuti Gelagah Putih dan Rara Wulan ketika keduanya pergi ke bilik mereka. Ternyata bilik di sebelahnya masih sepi. Agaknya Ki Sela Aji masih tidur, sedangkan Ki Demung Pugut masih belum kembali.
Dalam pada itu, maka Gelagah Putih pun berkata kepada petugas itu, "Hitung. Berapa aku harus membayar?" "Heh, apakah kalian akan pergi?" Gelagah Putih mengangguk. Katanya, "Ya, kami bersungguh-sungguh. Tetapi jangan salah paham. Kami tidak mempunyai persoalan dengan kau dan dengan kawan-kawanmu, para petugas di penginapan ini. Aku pun berkata bersungguh-sungguh, bahwa orang-orang yang menginap di penginapan ini membuat hati kami tidak tenang. Banyak masalah yang dapat timbul. Karena itu, jika keadaan menjadi semakin buruk, maka kami benar-benar akan meninggalkan penginapan ini. Agar kami tidak mempunyai hutang kepada penginapan ini karena kami dapat pergi setiap saat bila keadaan menjadi bertambah buruk, maka kami akan membayar lebih dahulu sewanya selama kami berada di sini." Petugas itu termangu-mangu sejenak. Dari sorot matanya nampak betapa ia menjadi kecewa. Tetapi bukankah mereka tidak berbuat apa-apa? Sampai sekarang mereka memang tidak berbuat apa-apa. Tetapi nanti sore, nanti malam atau besok pagi, kami para petugas tentu akan mencegahnya. Sudahlah. Lebih baik bersiap-siap. Seandainya kalian mencoba mencegahnya, kalian tentu tidak akan berhasil. Kenapa? Gelagah Putih menjadi ragu-ragu. Tetapi ia pun berdesis. Agaknya mereka adalah orang-orang berilmu. Petugas di penginapan itu menarik nafas panjang. Namun ia pun kemudian berkata, "Baiklah, aku akan menghubungi petugas yang akan menghitung berapa kalian harus membayar." Sejenak kemudian petugas itu pun meninggalkan bilik Gelagah Putih. Sementara Gelagah Putih dan Rara Wulan menunggu, tiba-tiba saja terdengar pintu bilik di sebelah terbuka. Ternyata sebelumnya bilik itu kosong. Yang kemudian masuk ke dalamnya adalah Ki Demung Pugut dan Ki Sela Aji. "Ki Sabalintang benar-benar akan datang, Paman," desis Ki Sela Aji. "Seperti yang aku katakan, jangan terlalu dirisaukan. Biarlah Ki Sabalintang mengatur orang-orang yang dibawanya. Jika Ki Sabalintang bermalam di Banjar, maka Ki Murdaka tentu akan bermalam di tempat lain. Mungkin di sini, karena penginapan yang cukup baik dan jaraknya tidak terlalu jauh dari Banjar adalah penginapan ini. Ada penginapan lain yang baik, tetapi jaraknya terlalu jauh dari Banjar. Serahkan saja nanti kepada kemauan Ki Sabalintang sendiri. Meskipun demikian, kau dapat memberikan pendapat kepadanya. Termasuk pengendalian orang-orang yang sudah datang dan yang datang bersama Ki Sabalintang sendiri." Ki Sela Aji termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berdesis. "Ya, aku akan melaporkan kepada Ki Sabalintang." Sementara itu, petugas penginapan itu pun telah datang pula untuk memberitahukan berapa banyak Gelagah Putih harus membayar. Bersambung ke bab 526. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.